Hai, saya Septia Prasastiningsih dari Prodi 3 Kebidanan, Stikes Pekanbaru Medical Center. Dalam video ini saya akan menjawab pertanyaan dari dosen saya, Ibu Fatma Rica Rahmana SST MKes, terkait dengan ilmu sosial budaya dasar. Simak ya guys. Pertanyaan pertama yaitu budaya-budaya apa saja yang masih ada di daerah saya terkait dengan asuhan kebidanan. Nah, pada zaman sekarang ini banyak sekali budaya-budaya yang masih diterapkan kepada ibu hamil dan ibu nifas di daerah-daerah tertentu. Saya sendiri bertempat tinggal di Riau, Kabupaten Indragiri Hilir, Kecamatan Kemuning, tepatnya di Desa Senser, yang mana memang masih banyak budaya-budaya yang diterapkan kepada ibu hamil dan ibu nifas. Contohnya saja, seorang ibu hamil tidak diperbolehkan makan di depan pintu, karena dipercaya dapat mempersulit proses persalinan. Seorang ibu hamil juga tidak diperbolehkan makan kerak nasi, memakan kikil, dan juga seorang ibu hamil dianjurkan makan di tempat yang lebar. Karena apa? Karena dipercaya jika ibu hamil makan di tempat yang lebar atau yang besar, itu dapat mempermudah proses persalinan. Ibu nifas juga tidak diperbolehkan makan hati, makan ikan nila, dan juga makan ikan-ikan yang lainnya, karena dipercaya orang-orang sini itu akan memperlama penyembuhan lukanya. Sebenarnya banyak sekali pantangan-pantangan di daerah-daerah tertentu. Semua itu tergantung kita bagaimana cara kita menyikapi dari larangan-larangan atau budaya-budaya. Yang kedua yaitu bagaimana tanggapan saya sebagai seorang bidan dalam menanggapi budaya-budaya yang tidak sesuai dengan ilmu kesehatan. Memang terkadang banyak budaya-budaya yang tidak masuk akal diterapkan kepada ibu hamil dan nifas. Contohnya saja budaya seorang ibu hamil yang tidak boleh makan di depan pintu karena dipercaya dapat mempersulit proses persalinan. Dan juga budaya seorang ibu hamil yang dianjurkan untuk makan di tempat yang besar-besar atau lebar seperti tampan karena dipercaya dapat mempermudah proses persalinan. Menurut saya sebenarnya mudah dan susahnya proses persalinan itu tergantung pada seorang bidan atau dokter dan ibu itu sendiri. Bagaimana seorang bidan atau dokter tanggap dalam membantu ibu, dan bagaimana seorang ibu dapat mengatur nafas dan mengurangi gerakan-gerakan untuk menghemat tenaga. Pada saat nifas ada pula budaya-budaya di mana seorang ibu tidak diperbolehkan untuk makan telur dan makan ikan nila. Jadi ibu nifas atau ibu yang baru melahirkan hanya diperbolehkan untuk makan tahu tempe goreng dan sayur-sayuran bening. Menurut kepercayaan, apabila seorang ibu makan telur dan makan ikan-ikan itu dapat memperlambat proses penyembuhan luka. Sementara dalam ilmu kesehatan, seorang ibu yang baru melahirkan itu dianjurkan untuk memakan makanan yang banyak mengandung protein untuk memulihkan kembali tenaganya dan untuk mempercepat proses penyembuhan luka. Jadi menurut saya semua itu tergantung kepada diri kita sendiri. Selagi budaya-budaya itu tidak berdampak negatif kepada ibu dan anak, bisa-bisa saja dilakukan. Itu pun merupakan salah satu tugas kami seorang bidan, di mana kami akan memberikan asuhan kepada masyarakat mana yang boleh dan mana yang tidak diberikan atau dilakukan kepada ibu dan anak. Dan sampai jumpa. Terima kasih.